pesantren Fathul Ulum. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Fathul Muin, Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, yang akan diawali dengan mahliqiam oleh Bu Agro Subhanu Salihin. Dumateng panjenenganipun mawaos sumangga abadi. Bahadun qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng pangrsanipun para alim, para kiai, para asatid sepuh lan bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Al-khosipun panjenenganipun akhinal karim Bapak Kiai Rusdi Hafid selaku pengasuh Madrasah Qur'aniyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Desa Pancabakti beserta keluarga yang sama-sama kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, bisa memberikan manfaat ilmunya kepada para santri lingkungan dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Bapak Kepala Desa Pancabakti beserta perangkat desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Kepada beliau pimpinan anak cabang DTA, yaitu beliau Bapak Ustadz Suratman yang sama-sama kita muliakan. Kepada beliau Bapak Ustadz Muslimin, Bapak Ustadz Rohani, Ustadz Taufik, beserta para asatid yang lainnya, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang kami muliakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, hadirin wal hadirat, dan seluruh santriwan santriwati, rekan-rekan Jamiyah Hadroh, kesemuanya yang kami muliakan. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas izinnya kita mendapat ijabatul dakwah, memenuhi apa yang telah menjadi undangan dari seluruh panitia peringatan Maulidur Rasul, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren Fathul Ulum tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan harapan semoga hadir kita semua pada kesempatan siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal sholihah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua,
melihat tampilan-tampilan dari para santriwan dan santriwati sungguh membuat hati saya ternyuh. Kula niku kelingan anak wedok. Ketika dari mulai kelas 1 SD saya pondokkan di Yambuk di Kudus, itu setiap bulan saya sambang. Jumat pertama setiap bulan saya sambang dari kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian kelas 5 kemarin 2 bulan sekali. Dan niki goro-goro corona dari mulai Syawal kemarin belum boleh sambang. Jadi kalau saya melihat santriwati tampil kudu mrebes kula kangen. Alhamdulillah saya positif. Saya maknai positif dengan melihat santriwati yang tampil pada hari ini bisa alhamdulillah mengobati kangen saya kepada putri saya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang kami muliakan, tema pada hari ini yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah, menceritakan perjalanan Nabi, kula yakin bocah SD mawon pun sami apal. Nggih napa mboten? Yang terpenting berhubung peringatan ini diadakan, digagas oleh panitia yang berada di pesantren Fathul Ulum dan Madrasah Qur'aniyah. Mari pada kesempatan hari ini kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, haqqul waladi ala walidihi ayuhassina ismahu. Jadi ibu bapak, kewajiban orang tua terhadap anak ini yang paling pertama yaitu ayuhassina ismahu. Hak bagi seorang anak, menjadi hak seorang anak ala walidihi, artinya menjadi wajib untuk orang tuanya. Yang pertama yaitu memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya. Kadang-kadang wong niku kepingin ben supaya ketok islami ketika diberi rizki seorang anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ngerti tasrifan, orang ngerti kosakata Arab, sing penting anake dijenengi bahasa Arab. Orang ngerti artine ora gelem takon karo ustaz. Pernah ketika saya KKN di daerah Wonogiri, itu ada seorang anak ketika ikut ngaji Quran itu saya absen, namanya itu Rabbil Alamin. Jadi sing ustaz ngerti iki. Keren. Jenenge niku Rabbil Alamin, keren apa mboten niku? Oh, keren. Lek cara Jawane kang mengerani ngalam kabeh. Yang menuhani seluruh alam semesta, luar biasa. Terus kula mikir, iki enek napa jenenge wong jenenge Rabbil Alamin ngaji Quran iki kok kayaknya ora pas. Kemudian saya pergi ke wartel, pada zaman dahulu belum ada handphone. Saya telepon kepada koordinasi dai pada waktu itu di pesantren. Ngapunten Pak, niki wonten lare kok namine Rabbil Alamin. Itu dari pihak pesantren menyarankan usahakan untuk dirubah. Kemudian saya menemui kedua orang tuanya, jikalau dirubah ini sangat kesulitan karena di akte kelahiran terdaftar di sekolah dasar di kakaknya ini sudah Rabbil Alamin.
Akhirnya kalau muter otak, iki piye carane ben Rabbil Alamin yang mempunyai arti yang menuhani seluruh alam iso dadi kawula. Kemudian kula kalih rokokan, kalih ngopi mikir, ya Allah, iki piye benake. Orang tuanya tidak mau ini dirubah, tidak mau. Akhirnya kula tambahi lafaz abdu di depannya. Dadose abdu Rabbil Alamin. Sing maune kang mengerani ngalam kabeh dadi kawulane zat kang mengerani ngalam kabeh. Akhirnya tiang sepai terima terus bancaan utawa selamatan kecil-kecilan untuk menambah nama. Niki lho. Rasul menyarankan agar kita ayuhassina ismahu, memberikan nama yang baik kepada anak sebenarnya tidak harus memakai bahasa Arab. Daripada nganggo bahasa Arab orang ngerti artine, duwe anak wedok jenenge Parjilah yo sing cah pondokan gur mesam-mesem. Saya terima nikahnya Parjilah bin Parijo rakaruan. Jadi boleh menggunakan nama memakai bahasa Arab kalau kita minim pengetahuan tentang kosakata Arab, baiknya dirembuk, dimusyawarahkan dengan orang yang menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu harokat fathah pindah ke kasroh ini sudah berganti makna. Boleh juga memakai nama-nama yang lain. Tapi kalau suwun ya ampun lebay. Tetangga saya itu di L1 dulu waktu ngetrennya Ariel Peter Pan, menikah sampai 5 tahun belum punya anak. Ketika punya anak, istrinya hamil, kemudian melahirkan, lagi ngetrennya Ariel, anaknya laki-laki diberi nama Ariel. Selang beberapa tahun Ariel kasus karo Cutari Luna Maya. Itu zaman kula pun lahir Bu nggih. Dadi sithik-sithik ya ngerti kan ngoten. Niku sing tengok berarti gak paham kan ngoten. Sing mantuk-mantuk tau ndelok videone. Jadi ketika telah memberikan nama Ariel, selang beberapa tahun Ariel kasus. Niki bingung, kisinan, ya Allah. Jadi boleh tidak menggunakan bahasa Arab, yang penting mengandung arti dan makna yang bagus. Karena nama itu juga termasuk doa. Pomon duwe anak kok kepengen anaknya selamat, dijenengi bejo. Niki nggih angsal boleh. Lek rodok kerene musyawarah karo ustaz sing ngerti bahasa Arab mesti diberi nama Fauzan atau Fauzi. Niku artinya padha mawon bejo. Kemudian bapak-bapak sing penggemar nopo sepeda motor balapan duwe anak jenenge Rosi Maulana Ilham apa. Ini mboten napa-napa. Tapi tolong dipertimbangkan karena nama ini adalah doa. Selain itu Rasul berpesan berikan kepada anak kita yaitu nama yang baik, karena itu adalah kewajiban orang tua. Kemudian yang selanjutnya Rasul berpesan wa ayyu'allimahu wa yu'addibahu. Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama yaitu ayyu'allimahu, memberikan pendidikan agama, menanamkan pendidikan agama kepada putra-putrinya. Jadi aslinya Pak Bu, sing wajib marai Quran, sing wajib marai ngaji niku nggih ibu bapak kandunge. Ngoten nggih?
Tapi rata-rata orang tua itu tidak bisa mendidik, mengajari, ngaji anak dhewe. Kula yakin. Walaupun para asatidz teng mriki Pak Suratman, Pak Muslimin, Pak Taufik niki. Niki umpama marai Quran anake niku kangelan. Kula pernah curhat-curhatan kali Pak Taufik niku. Anu Pak, anak kula niku kula warai Quran jan mentang terus. Iki carane nggih dipondokke niku wau gitu. Karena sesungguhnya yang berkewajiban memberikan pendidikan agama terhadap anak adalah orang tua. Berhubung orang tua banyak kendala, banyak ketidakmampuan, kadang-kadang mampu wacane Quran apik, tapi anake dilalah kok dadi bocah sing rada kendel, sering bantah, sering wani. Ini orang tua harus berinisiatif menitipkan anaknya di madrasah dan pondok-pondok pesantren. Oleh karenanya jika di suatu daerah kok ada sarana pendidikan sing jenengane madrasah utawa pondok pesantren, fa insyaallah daerah tersebut akan diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin banyak tempat pendidikan, semakin banyak keberkahan Allah akan diturunkan di daerah tersebut. Tapi kadang-kadang wong zaman akhir niki sok salah paham. Ibu nggih. Saya itu niki sedikit cerita nyuwun sewu. Ketika almarhum bapak kula pun boten wonten, setelah beliau meninggal dunia, saya itu ada wali-wali santri sing nitipke anake teng kula. Menginap di rumah kula damelke panggung teng wingking. Memang saya belum seberani Pak Kiai Rusdi damel pelang pondok pesantren boten wonten kula. Wis kula tampung sampai ada anak 16 itu tidak pulang. Nginep teng wingking griya. Sementara Kang Masih kula Pak Syahid itu sudah membuat resmi pondok pesantren teng jalur 3 kulon itu. Akhirnya ketika itu saya dipanggil oleh Pak Camat. Saya berani ngerasani keranten wong wis rane kene. Camatnya waktu itu Pak Sadikan. Ketika lebaran jenenge wong nom itu guru saya SD dulu. Lebaran saya ke rumahnya di hadapan tamu banyak kula dikontani. Sampeyan ki Ustaz apa? Kang Mas wis gawe pondok ning kono malah arep gawe pondok ning kene. Dadekke masyarakat bingung. Akhirnya kula minder. Zaman semonten urung kenal Pak Kiai Rusdi. Lek cara wis kenal Pak Kiai Rusdi ngoten kula sowan njaluk amalan piye ben Pak Camat iso mingkem kan. Masya Allah, di tengah kebingungan, di tengah tekanan, akhirnya bocah-bocah sing kula pengen wis bujang-bujang do pamit pulang nikah. Ketika ada wali santri teko, Mas Muin nyuwun tulung anak kula diulang ngaji. Badhe nginep napa mboten? Lek nginep mriko ngene Pak Syahid wonten pondok. Lek mboten nginep teng mriko tenggene Bu Ustazah Ella, ada juga madrasah. Setelah itu kula ngoten niku. Paling sekarang ada 5-6 anak itu kangge likror pelajaran mawon. Kula telateni. Nikulah kalau di tengah masyarakat tidak ada kefahaman tentang pentingnya sarana pendidikan agama, niki akhirnya ngoten niku. Kok dilala waktu niku sing ngendikan ngoten niku camat. Jadi kalau langsung mungkret isi anyaran balik ke pondok dikontani ngoten niku. Kalau langsung mungkret wis nyerah wae kan. Masya Allah. Kalau kita melihat di Jawa, di Kudus niku mawon, satu kelurahan itu bisa ada 9-10 pondok pesantren. Enten sing pun ate teng Kudus nggih, Pak Yai Rusdi nggih. Setiap lorong pesantren, setiap lorong madrasah.
Tapi alhamdulillah nggih rukun guyub daerahnya malah adem ayem berkah. Kemudian di daerah Kediri di Pare itu antara kota Pare sampai Kandangan, pasar Kandangan itu kalau dihitung ada kalau 7-8 pesantren. Wonten Kewagian, wonten Kencong, Ringin Agung, Jobangan, kemudian ke arah yang Wates itu ada Gedang Sewu itu juga ada pesantren. Ini kalau setiap tempat, syukur-syukur satu desa itu semakin banyak sarana pendidikannya. Sekali lagi saya katakan, insya Allah daerah tersebut akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada hadis Nabi bahwa sesungguhnya yang berkewajiban memberikan pendidikan agama terhadap anak yaitu kedua orang tua. Jadi para asatid, para guru-guru madrasah, para kiai, pengasuh madrasah, pesantren niki namung minangka wakil panjenengan semua. Mewakili panjenengan semua. Kalau jenengan ibu bapak di rumah marai Quran anake, enek sing ora teteh, enek sing males-malesan wani jewer. Niki kula yakin lek guru-guru madrasah mboten wani jewer. Sing dikhawatirke orang tuanya tidak paham, akhirnya timbul kesalahpahaman. Nikulah jane memang ngongkon pasrah ten ustad kiai kon mari ngaji kudune niku pasrahnya bongkoan. Artinya niku pasrah sepenuhnya. Kemudian kadang-kadang yang terjadi di daerah kita, orang tua itu hanya sebatas pasrah. Jika ada kekurangannya maido, enek kelebihane mendel mawon. Kemudian kita para wali santri juga minim hati, minim pikiran untuk memikirkan bagaimana kelangsungan belajar mengajar di tempat yang anak kita belajar agama di situ. Tadi disampaikan bahwa muridnya hampir 200. Kemudian lokalnya hanya 3. Idealnya satu guru, satu ruangan itu muridnya paling banyak itu 20. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Suratman, santri ini pinten wow? 170-an. Berarti kalau dibagi 20 pinten itu? Sudah ada 8 sampai 10 lokal. Berarti ini kita setigo kudu nambah di itu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus saling bersinergi. Para asatidz tanggung jawab mengajar, mengarahkan. Para agniya bertanggung jawab wali santri ikut memikirkan sesuai dengan derajat dan pangkatnya, sesuai dengan kemampuannya. Karena pada hakikatnya kita semua umat Islam ini dituntut untuk memperjuangkan Islam. Karena kalau kita mempunyai sifat masa bodoh, wis sing penting ngaji, sing penting sebulan bayar sekian. Wong kadang-kadang ada tariane mundak Rp1.000 niki wis banyak komen. Nggih napa mboten? Masya Allah. Padahal hakikatnya itu juga bukan untuk para guru. Kadang untuk mensukseskan sarana prasarana dalam pendidikan. Ibu bapak yang kami muliakan, itulah makanya kami mengajak pada hari ini, mari kita pikirkan sarana-sarana pendidikan yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai anaknya banyak, santrinya banyak, fasilitasnya kurang. Akhirnya menjadikan ketidaknyamanan dalam belajar dan mengajar. Ini jangan sampai. Ibu bapak yang kami muliakan. Kemudian yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa thayyiban.
Kewajiban orang tua terhadap anak ini jangan sampai memberikan rizki kepada anak kecuali dengan yang toyib. Toyib ini artinya bagus, bersih, juga halal. Jadi untuk menunjang keberhasilan anak-anak kita yang belajar di madrasah dan pesantren, orang tua tidak cukup menyerahkan berapa SPP-nya tiap bulan dibayar, tidak cukup dengan demikian. Harus disertai dengan riyadhah, harus disertai dengan tirakat dari kedua orang tua, terutama ibu. Syukur-syukur pas metone lari niku diposoni niku nggih. Niku insyaallah luar biasa. Niki kula tahadus binikmah, menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan datang kawula. Ketika anak kula niku kula lebetaken teng Yambuk kelas 1, itu target dari pesantren dalam setahun itu harus hafal 5 juz. Dikarenakan sampai kelas 6 nanti 30 juz bisa hafal. Kemudian ketika kelas 1 itu pencapaian yoga kula niku hanya 4 juz. Kemudian di kelas 2 alhamdulillah bisa mencapai 5 juz. Artinya 2 tahun cuman 9 juz. Akhirnya kula sowan Yai Maksum pengasuh niku. Istilahnya nyuwun amalan, nyuwun wiritan pripun Yai supados anak kula saged sesuai target. Akhirnya niku diparingi amalan kalih Mbah Yai. Ibu elare artine bojo kula setiap netone niki ken mosoni. Diposoni pas hari kelahiran. Contohnya lahirnya dinten Minggu ngeten niki, hari ini puasa, kemudian tadi malam niki membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali dikhususkan kangge lari niku. Kemudian ketika setelah berpuasa, ketika berbuka sore, ini usahakan untuk sedekah jajan atau makanan semampunya. Duwe ponakan loro toke duit 15.000 bagi mangayu, tapi jangan diwujudkan uang, tapi diwujudkan jajan, diniati syukuran. Dan alhamdulillah niku dilampahi kalih bojo kula. Alhamdulillah pertengahan kelas 5 kemarin anak kula niku sampun khotam. Alhamdulillah. Di kelas 3 alhamdulillah 8 juz, kelas 4 kemudian nambah lagi, dan pertengahan kelas 5 alhamdulillah sudah khotam, dan alhamdulillah sudah wisuda. Niki nggih berkah tirakati wong tuwa. Niki kok kula mboten pamer, mboten cuman tahadus binikmah. Monggo ibu-ibu samangke dibuktekne. Jika ada tembusan dari para guru, Bu, niki yogane jenengan kok rada angel, tak warai rada bandel. Niki PR untuk ibu-ibu. Karena urutan tirakat atau riyadhah untuk anak ini pada hakikatnya ketika istri mulai mengandung sampai istri melahirkan, ini yang berhak atau yang sangat mujarab untuk tirakat adalah bapak. Jadi fase ketika mengandung sampai melahirkan niki sing kudune tirakat dikuati ini adalah bapak. Salah satunya di umpamane maune rokok Surya ketika bojone ngandung dadi kartel, kan ngoten. Niku termasuk tirakat niku. Sing biasanya seminggu pisan nyate dikurangi dadi sebulan sepisan. Niku wis tirakat. Karena yang paling mujarab untuk tirakat ketika istri mengandung nirakati jabang bayi adalah bapak. Kenapa tidak ibu? Karena ibu niku sudah payah mengandung, dan dia dengan diam saja mengandung sudah mendapat pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah anak lahir,
bapak berkewajiban mencarikan rizki yang halal, sing mujarab dongone adalah seorang ibu. Itu setelah anak lahir sampai besar niki sing mandi dongone ibu. Jadi ada pembagian tugas. Niki do tirakat mboten ketika bojone meteng. Insyaallah. Kadang bojone meteng esuk dijaraki mawon gitu. Wis 9 wulan sik dijaraki ya. Ini kok dan bisri ngoten niku biasanya. Ya Allah, padahal orang hamil itu jan sangat mesake apa nek wis 9 wulan wis rasa dijaluki reno-reno. Turu rumah kaya tanjakan gitu, murek kaya timbangan, miring kaya tikungan, jan masyaallah sak pola tingkahe ora pantes kan ngoten. Lah niki wong lanang kudu tirakat. Kaya maca Maryam kalih Yusuf, surat Maryam dan surat Yusuf niki sing dikencengi maca kudune bapake. Bu, garwan jenengan, suami jenengan ketika jenengan hamil wonten boten sing setiap hari istiqomah maca surat Yusuf Maryam, wonten boten? Bu, ora wani jawab mergane bapake ning kene. Daripada engko tekan omah dijewer gitu. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa membaca surat Maryam, surat Yusuf, surat Luqman ini sangat bermanfaat. Karena apa khasiatnya? Ketika istri kita hamil, kita sebagai suami istiqomah membaca surat Maryam, ini akan memudahkan persalinan. Jadi manfaat surat Maryam niku untuk mempermudah persalinan. Kemudian surat Yusuf ini manfaatnya jika itu lahir laki-laki, fa insyaallah akan diberikan fisik sempurna dan diberi raut wajah yang tampan. Jika perempuan akan diberikan raut wajah yang cantik. Ini surat Yusuf. Kemudian surat Luqman ini agar anak ini mempunyai IQ, daya ingat yang kuat. Jika nanti dididik, diberi pelajaran akan mudah menerima. Itu kapan membacanya? Ketika istri sedang hamil. Jadi urut kemawon, hari ini surat Yusuf, nanti 2 hari Yusufnya selesai sambung Maryam, 1 hari selesai sambung Luqman. Kadang-kadang di tengah masyarakat kita ada yang salah paham, diwacake Maryam ben supaya ayu, diwacake Yusuf ben supaya ganteng. Padahal surat Maryam itu untuk mempermudah proses persalinan. Sing dadekke ganteng lan ayu adalah surat Yusuf. Lek kepengin anake pinter gampang diulang niki surat Luqman. Syukur ditambahi malih agar janin sampai melahirkan terjaga dari godaan setan, ditambahi surat Yasin. Inilah pentingnya tirakati wong tua, bukan hanya duwe anak dipasrahke teng madrasah teng pesantren, tapi orang tua berkewajiban untuk tirakan, untuk rekoso ndongake anake. Ibu bapak yang kami muliakan. Kemudian kembali lagi kepada hadis Nabi, wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Sekecil apapun rizki yang dihasilkan oleh seorang suami, diberikan keluarga, terutama diberikan kepada anak, entah itu untuk makan anak ataupun untuk membayar SPP anak di madrasah, di sekolah, ini halal dan haramnya sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Makanya ada makalah yang mengatakan man akalal halal sofa qalbuhu, barang siapa yang makanannya ini halal fa insyaallah hatinya akan jernih, gampang diarahke, gampang diulang. Waman akalal haram kosa qalbuhu, lek panganan
Masjidil Haram, maka akan keras hatinya. Kon ngaji angel diarahke angel. Ibu bapak yang kami muliakan, tentang pentingnya rizki yang halal, ada sebuah cerita pada zaman riyen niku, ada seorang waliullah namine Ibrahim bin Adham. Ketika bulan Dzulhijjah, setelah beliau menunaikan ibadah haji, beliau berkeinginan untuk ke Masjidil Aqsa di Palestina untuk melakukan iktikaf di Masjidil Aqsa. Setelah keluar dari Masjidil Haram, kemudian beliau berbelanja di toko kurma. Di halaman Masjidil Haram ada orang jual kurma, toko-toko itu beliau beli kurma, contohnya 2 kilo kurma. Ketika setelah membayar 2 kilo kurma ini harganya berapa dibayar, setelah dibayar ditampani dari meja si penjual kurma ini ada 1 kurma yang jatuh di bawah meja, 1 butir kurma jatuh di bawah meja. Ibrahim bin Adham tidak tahu kurma yang jatuh ini dari sangkeknya atau dari meja penjual. Akhirnya dia berhusnudzon, alah ini paling sangkok kreseku ceblok. Akhirnya diambil, kemudian dimakan. Setelah itu beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, melampah selama 4 bulan. Setelah 4 bulan sampai di Masjidil Aqsa, ketika memasuki Masjidil Aqsa, dia mulai beriktikaf, mulai duduk, mulai cara bahasanya mengheningkan cipta. Berhubung niku Ibrahim bin Adham waliullah, kekasih Gusti Allah, beliau mendengar ada 2 malaikat sedang berbincang-bincang. Malaikat sing siji niki ngomong, kae deloken. Kae kekasih Gusti Allah setiap dungane mesti diijabah, ibadahnya mesti diterima. Ini kata malaikat yang satu. Kemudian malaikat satunya berkata, oh sampean orang ngerti, ini sejak keluar dari Masjidil Haram, ketika melangkah menuju Palestina, sejak itu ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak diijabah. Kemudian malaikat yang satu bertanya, loh karena apa? Karena dia memakan 1 butir kurma yang belum jelas antara halal dan haramnya. Niku lho. Perkara subhat yang belum jelas antara halal dan haram saja bisa mencegah ijabahnya doa dan bisa menjadikan ibadah tidak diterima. Akhirnya mendengar percakapan 2 malaikat ini, Ibrahim bin Adham terus tersentak. Ya Allah, berarti ibadahku selama ini di perjalanan saya mengosor sholat dan sebagainya orang diterima. Akhirnya beliau berinisiatif kembali lagi ke Mekah, melakukan perjalanan lagi 4 bulan lagi. Berarti pun pinten Bu? 8 bulan mondar mandir antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Setelah 8 bulan sampai lagi di Masjidil Haram, beliau mendatangi toko kurma yang dulu dia beli 8 bulan yang lalu dengan tujuan jaluk halali. Karena kurma yang dimakan sudah menyatu di dalam perut, kemudian menjadi vitamin, ditransfer ke otot-otot, ada yang ke mata, ke telinga, ke hati, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Akhirnya kepingin jaluk halali. Ketika sampai di warung kurma tersebut, Ibrahim bin Adham ini heran. Loh, dulu yang jual kurma ini orang yang sudah tua, umuran 1 tahun, saiki kok ganti cah enom. Kemudian beliau bertanya, Dek, maaf, dulu 8 bulan yang lalu saya beli kurma di sini, yang jual kakek-kakek tua, itu sekarang kemana? Si pemuda ini menjawab, maaf Pak,
Kakek-kakek tua itu adalah ayah saya. Beliau sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Niki bingung oleh Ibrahim niki. Kepengen jaluk halal, sementara yang jualan sudah meninggal. Akhirnya punya inisiatif, ini anaknya. Begini dek, dulu saya beli kurma di sini, ada 1 butir kurma yang jatuh dan saya makan, dan itu membuat hati saya gundah. Saya ingin minta halalnya. Berhubung bapak sampean sudah tidak ada, ahli warisnya sampean, saya minta halalnya 1 butir kurma tersebut. Si pemuda ini menjawab, maaf pak, bapak saya itu punya anak jumlahnya 7. Salah satunya adalah saya, dan ahli warisnya adalah 7. Kalau saya saat ini menghalalkan, belum tentu saudara saya yang 6 ini juga ikut menghalalkan. Nah jadi bagaimana? Sampean juga harus minta halalnya kepada saudara saya yang 6. Nah terus di mana saudara sampean yang 6 itu? Yang 1 di Yaman, yang 1 di Madinah, yang 1 di Sam. Akhirnya alamat dari saudara yang 6 ini dicatati kali Ibrahim bin Adham. Didatangi satu-satu untuk meminta halalnya 1 butir kurma. Tujuannya nopo? Ben supaya ibadahnya ketompo malih dening Gusti Allah. Setelah didatangi semua minta halalnya, alhamdulillah ke-7 anak penjual kurma menghalalkan, dan kemudian Ibrahim bin Adham menata niat lagi kembali berangkat menuju Masjidil Aqsa untuk melanjutkan iktikaf. Niku lho Bu. Niku waline Gusti Allah. Walaupun kita sekarang cuma wali murid, munggah sithik lah sing ngati-ngati masalah rizki. 1 butir kurma saja masuk ke dalam perut bisa menjadikan doa dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya sing rawan sok ibu-ibu gitu. Tuku berambang milah-milih. Pinten yung sekilo. Wis ditimbang rampung ditampani duwe-duwene kadang sik jumput loro leboke. Sing loro niki lho sing mboten halal. Berarti tahu praktek gitu. Niku jan sangat rawan. Brambang, lombok, perkara sing cilik-cilik ngoten niku lho Bu. Niku jangan sampai jenengan setelah ditimbang akad jual beli selesai kok terus dijumput dilebokke kresek. Sing jumputan keri niku lho sing bahaya. Iki terus campur karo rezeki sing digoleki bapake sing halal, campur dadi siji, dingge nyayur sayure dipangan anake, akhire anake ngaji walaupun pinter ilmune mboten manfaat. Makanya banyak sekali anak yang berada di pendidikan pesantren, madrasah, kadang sekolah dhuwur, tapi ketika di masyarakat kurang bermanfaat. Kadang-kadang wani ninggalake sholat. Itu kadang orang tua kurang koreksi. Kudune ngoreksi awake dhewe, oh jangan-jangan dhisik kecampuran sing subhan. Jangan-jangan dulu ketika ngirimi anake untuk bayar SPP kecampuran duit arisan, kecampuran duit kas dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya karena akan membentuk karakter anak kita. Makanya dari mulai makanannya, untuk biaya bajunya, untuk sangunya, untuk bayar SPP-nya, ini usahakan benar-benar dari rezeki yang halal. Ibu bapak yang kami muliakan, kemudian jenengan eling malih ceritane abai Imam Syafi'i. Bapaknya Imam Syafi'i niku namine Idris. Ini adalah anak seorang janda tua, pun buatan kagungan bapak. Tapi dia berkeinginan untuk thalabul ilmi, pamit kepada ibunya, Bu, kula badhe mondok. Tapi le ibu ra duwe biaya, ra iso nyangoni pun, sing penting ibu ndongaaken mawon.
Beliau berangkat menuju tempat pendidikan, golek kiai, golek guru. Ketika menjelang waktu subuh, dia turun ke sungai. Di sungai itu ketika dia ambil air wudhu, ada satu butir nopo buah. Dalam kisahnya ceritanya itu macam-macam. Enten sing ngomong buah delimo, enten sing ngomong kurma dan lain sebagainya. Pokoknya satu butir buah. Dan ketika wudhu itu Idris, bapaknya Imam Syafi'i, ini sudah 3 hari perjalanan boten ketemu makanan. Akhirnya pas wudhu, pas membasuh muka kok katutan buah. Akhirnya dengan nopo inisiatif pokoknya daripada laparnya kebangetan, terus dimakan buah tersebut. Setelah dimakan, beliau mencari tempat untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia melanjutkan perjalanan sambil berpikir, oh iya, wong aku kititai arep golek ilmu, arep ngaji, golek ridhone Gusti Allah. Ngopo kok wetengku mau tak leboni buah sing urung jelas halal lan harame. Wis pokoknya saurung aku ketemu guru ngaji, aku kudu ketemu sapa sing duwe buah iki. Akhirnya kembali ke sungai, diturut sungai niku. Diturut ternyata di pinggir sungai itu ada kebun buah. Dan ternyata dari kebun itu terkena angin malam, buahnya jatuh ke sungai Kintir bareng banyu sungai niku wau. Kemudian Idris ini memasuki kebun tersebut sangat luas sekali. Kemudian takon sopo sing duwe kebun ini. Akhirnya ketemu sing duwe kebun itu ternyata adalah wong sing sugih banget, kebune ombok, anake mung siji wedok. Akhirnya terus Ibrahim ini mendatangi orang tersebut, minta halalnya satu butir buah tersebut. Kemudian yang punya kebun ini mengatakan, saya bisa menghalalkan buah tersebut kalau kamu mau mengurusi kebun saya selama 3 tahun. Akhirnya dilakoni kali Idris ini, ngurusi kebun selama 3 tahun tidak dibayar, hanya mencari halalnya satu butir buah. Pun setelah ngoten sampai 3 tahun sowan malih, Pak, ini sudah selesai 3 tahun, apakah buah yang saya makan 3 tahun yang lalu sudah bisa halal? Belum. Buah itu yang kamu makan bisa halal, tapi kamu harus menikah dengan putri saya. Wah, itu harap ngaji, urung sido, wis kesandung kono ana niki. Niki ujian kangge sing nom-nom niki nggih, kanca-kanca hadroh. Ojo buru-buru kenal karo cah wedok. Sing penting ngaji dhisik. Insyaallah lek jenengan pinter ngaji menang nih milih pun yakin mawon. Ibu bapak yang kami muliakan, kemudian ditawani ngoten niku ya gobyos bingung Idris niku, ya Allah, wong aku pamit karo ibuku arep ngaji 3 tahun orang oleh guru, orang iso ngaji, ngurusi kebun golek halale, lah kok saiki kon malah kon rabi. Terus kemudian mikir mawon boten jawab-jawab, malah ditambahi malih kalih sing duwe kebun kurma niku. Idris, kamu harus tahu, kamu harus menikah dengan putri saya. Dan kamu harus tahu bahwa putri saya itu buta, putri saya itu lumpuh, dan putri saya itu tuli. Wes tambah mumet malih niku. Ya Allah, nasibku kok koyo ngene tenan. Arep ngaji ra sida-sida, 3 tahun ngurusi kebon, iki malah arep kon rabi karo bocah wedok sing lumpuh, ora iso nyawang, ora iso ngrungokke alias tuli. Wes akhirnya pasrah demi untuk mencari halalnya satu butir buah. Pun akhirnya dilaksanakan acara ijab kabul. Pada zaman itu prosesnya jenenge ijab kabul itu manten wanitanya tidak dipertemukan dulu, disimpan sih teng jero kamar. Akhirnya dia melaksanakan ijab kabul. Setelah ijab kabul,
Terus malamnya oleh bapaknya dipersilakan masuk kamar. Idris, temui istrimu, itu kamarnya, diwehne kuncine. Wis karo nyekel kunci arep mlebu kamar iki dagdikduk bayangke, ya Allah, bojoku jereke lumpuh. Ora iso ndelok, ora iso ngrungokke alias tuli. Akhirnya buka lawang karo ceklek niki dengan perasaan yang boten karuan. Begitu dibuka mak kreket. Nyawang pertama niku gumun. Niki mboten langsung nyawang wajah lho niki. Niki istilahnya niki bojone Idris niki mungkur. Membelakangi pintu kamar. Kudungan madhep membelakangi pintu kamar. Disawang lho. Ketoke kok fisiknya sempurna, ora lumpuh. Oh, tapi lingguh neng kasur. Sapa ngerti iki lumpuhe yaiku ra iso mlaku. Akhirnya Idris niki refleks mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bar ngucapke salam jambake dak duduk, oh iya, jare mertuaku iki mau bisu ra iso ngomong. Kok aku luk salam barang. Akhirnya terus keluar suara yang merdu menjawab Waalaikumsalam. Gobyos langsung bu, ya Allah. Jare mau bisu kok iso jawab salam. Akhirnya terus dicedai begitu menengok wis dipeliri karo mantan wedok niku Idris niki tambah gobyos malih. Jereke buta tidak bisa melihat, tapi plerokane kok ndadekke atiku ra karuan. Wis akhirnya di malam itu Idris wis ora iso ngopo-ngopo, kaku teng mriku. Boten kaku anu nggih, kaku awake tidak bisa ngapa-ngapain. Iki lek ora dijelaske ora disorehke wis reno-reno lek nafsu kan. Akhirnya terus malam itu dia pamit kepada istrinya untuk menemui bapaknya. Kula tak nyuwun pamit, kula tak manggi abah. Akhirnya keluar dari kamar, kok tergopoh-gopoh menemui abahnya. Bah, nyuwun ngapunten lek cara bahasane ajeng dimo jane niku kan. Tapi berhubung abahe mboten patek wantun tetep sopan. Bah, nyuwun ngapunten. Lah piye, Tris? Wingi jenengan ngendikan putri jenengan itu buta, lumpuh dan tuli. Tapi kenyataannya niki wau kula mlebet kamar pinanggih, Masya Allah, bah, putri jenengan adalah satu-satunya wanita yang tercantik di dunia yang pernah saya temui. Sungguh sempurna. Kemudian dilenggah kalih Abah Idris lungguh. Ketahuilah bahwa yang saya maksud putri saya itu buta. Seumur hidupnya putri saya matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Yang saya maksud tuli artinya putri saya selama hidup telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Yang saya maksud lumpuh itu artinya selama hidup putri saya tidak pernah berjalan menuju tempat-tempat kemaksiatan. Akhirnya nopo, akhirnya Idris niku wis nompo dengan senang hati, akhirnya lanjut masuk ke kamar. Pun saged mbayangi piyambak panjenengan. Kemudian selang beberapa bulan niki garwane Idris niki mengandung lek umrah niku ibu-ibu teng zaman sakniki 9 bulan 10 hari. Niki wis sampai 10 bulan kok bojone Idris mengandung kok enggak lahir-lahir bayine. Lek cara zaman sakniki wis gawane Anissa didedel gitu. Tapi ketika itu belum ada cesar, belum ada bidan dan sebagainya pun dinteni mawon. Akhirnya sampai setahun belum lahir. Kemudian sampai 2 tahun tidak lahir. Akhirnya apa? Ditunggu sampai 4 tahun. Jadi bojone Idris sing jereke wong wedok sing tuli, buta, lumpuh tadi ternyata cantik dan sempurna. Dia mengandung, kandungannya itu adalah 4 tahun. Nek cara zaman sakniki jelas wis gupuh gitu. Wong kadang lebih molor dari prediksi. Dokter nih kemana bingung, USG dan lain sebagainya, suntik rangsangan, suntik dorongan dan lain sebagainya. Kadang kalau bidannya dia ngomong, Pak, mangke bantu dorong, siap.
Niku kali Idris dintosi sampai 4 tahun. Dan selama 4 tahun ini Idris setiap malam selalu bermunajat kepada Allah. Dia jarang makan, jarang tidur. Ini kembali lagi kepada yang saya sampaikan di awal, bahwa doa yang paling mustajabah dari orang tua ketika istri mengandung adalah doa tirakate riyadhoi seorang bapak. Dan ini dilakukan oleh Idris. Dan bahkan durasi waktunya selama 4 tahun. Selepas 9 bulan 10 hari kesananya sampai 4 tahun, setiap munajat Idris selalu meneteskan air mata. Ya Allah, garwa kula niki ngandung nopo ya Allah kok mboten medal. Kalih nangis, kalih nyuwun. Akhirnya setelah 4 bulan lahir, dan ketika lahir anak ini diberi nama yang gelarnya sampai sekarang terkenal dengan Imam Syafi'i, panutane awak dhewe kabeh, imam madhabi awak dhewe kabeh. Maka tidak heran kalau ketika umur 5 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran, umur 6 tahun sudah hafal beberapa hadis, umur sekian tahun sudah hafal kitab-kitab besar. Tidak heran, tirakate wong tuane luar biasa. Bukan hanya itu, orang tuanya menjaga makanan yang masuk ke perutnya juga luar biasa. Jadi walaupun Idris ini tidak jadi ngaji, tidak jadi tolabul ilmi, tapi dia punya anak yang alim alamah, yaitu Imam Syafi'i. Lah niki ibu bapak riyen sing nome wis kadung kaset ora ngaji, wong tuane ra duwe biaya, keranten minimnya ekonomi pada zaman rizkine bener-bener sing halal, ojo mandek oleh ndongake putra putrine, muga-muga putra putri jenengan sing sami ngaos terkhusus di madrasah ini nanti menjadi putra putri yang alim alamah, soleh solihah, amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang kami muliakan, dan terakhir dari hadis Nabi ini, wa ayyu zawijahu idza adroka. Terakhir kewajiban orang tua yaitu menikahkan anaknya ketika sudah pada waktunya. Kita sangat prihatin di lingkungan kita lek nyawang bocah wedok SMP, SMA jam 12 bengi sik bantolan lanang wedok wirawiri. Nggih napa mboten? Ini menjadi tanggung jawab orang tua. Pun yang keempat kula mboten ajeng nerangke niku mawon yang pada intinya kita harus ikut bersinergi dengan para asatid, para guru-guru yang kita titipi anak kita, yaitu bekerja sama memberikan biaya ataupun makanan dengan sesuatu yang halal, sisihkan rezeki kita untuk membangun pembangunan ataupun fasilitas yang diperlukan di madrasah ini. Dengan demikian, kalau semua bisa bekerja sama, maka cita-cita yang mulia ingin mempunyai anak yang solih dan solihah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup, kula wau nyawang kok enten serban keliling nggih. Niku dugi pundi wau serbane? Sampai dugi mburi-mburi mboten? Sampun apa dereng? Sampun. Asal pinten wau? Pun dihitung dereng panitia? 5.622. Alhamdulillah. Semoga dengan niat baik panjenengan semua yang sudah menyisihkan rizkinya untuk pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua yang hadir di sini, terkhusus para wali santri, semoga dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terkhusus kepada Afinal Karim Bapak Kiai Rusdi.
Mohon maaf jika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan panjenengan. Nyuwun sewu sekedhik, kula niku kalih Pak Rusdi niku asline sak pondok. Sak pondok, tapi di pondok tidak pernah bertemu dan belum kenal. Kenalnya ngeten Bahar niki. Jadi saya setelah di Tegarejo 9 tahun, saya sowan kepada guru saya, ngapunten Pak Yai, kula kepengin ngetan, kepengin ngaji hikam kalih Basuki. Karena di Tegarejo tidak ada kitab hikam dan tidak ada kitab Basuki yang dikaji, saya kepengin ngaji itu. Akhirnya kula ngaji ilatan teng Kewagian, teng Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian. Saya kilatan di sana kurang lebih 2 tahun. Memang saya beda asrama. Lek panjenengan iki napa Pak Yerusti iki teng pondok terkenal bocah niku lugu, kalem, alim kan ngoten. Lek kula niku penggaweane keluyuran. Wong santri kilatan niku jan sungguh aneh. Kula teng Kewagian niku gumun sanget. Jadi ketika kiai ngaji ini mboten madhep santri. Tapi kiai ini madhep kiblat. Cara ngeten iki ngajine madhep mriku Pak Yai. Dadi tingkah pola santri ngaji kilatan iku enek sing nggawa bantal, nggawa kopi, kesel nggo yo ndelosor, kesel yo balik dhisik. Kadang Pak Yainya maca kitab kedawan bengoki, "Ki, sampun ki, pun kesel." Nggih wonten sing ngoten niku, masyaallah. Niku kilatan, niku grupe kula. Lek grupe Pak Yerusti niki sing tarbiyah. Dari kecil beliau tarbiyah di Fathul Ulum luar biasa. Dan alhamdulillah di Sungai Bahar kami bisa bertemu, podo-podo ngobrol, tibano podo-podo tahu teng Kewagian. Pun kita dongaaken mugi-mugi Pak Yerusti dalah keluargi, dalah sedoyo pengurus Pondok Pesantren Fathul Ulum Kanca Bakti dan pengurus Madrasah Qur'aniyah senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, ilmunya bermanfaat, dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, cita-cita mulia, taklim wa ta'alum di tempat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kathah lepat nyuwun pangapunten, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat memotivasi kita semua untuk semakin berubah menjadi insan yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dirangkaikan acara penutup yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Kiai Rohani, pengasuh madrasah Dunia Mamba Urisan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi wa li ashabihi wa zurriyatihi wa jami'i awliyaillah khususan Sayyidina Sayyid Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Abdul Hanan Maksum Kewagian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan hadzal makan ya Allah, hadzal makan, hadzal ma'had wa hadzal madrasah. Semoga tempat ini dan sekitarnya, pondok ini, madrasah ini oleh Allah dijadikan tempat yang berkah, yang manfaat, khususnya untuk lingkungan pondok ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana junubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidina wa limuallimina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Fattah ya 'Alim iftah lana futuhal 'arifin wa asyan. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin min jami'il akhlaqil karim. Allahumma barik lana fi 'ulumina, barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina, barik lana fi talamidina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabahu. Ya muyassirul asir, ya muyassirul asir, ya muyassirul asir, yassir lana umurana, umur dunya wal akhirah. Inna ma'al usri usra, inna ma'al usri yusra. Ula wali kerimpiang, ula wali kerimpiang, ula wali kerimpiang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Tasbih, tasbih, tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhliku biya a'dana wa husadana wa tahdi biya qawmana wa tuslihu biya ahwana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tukfiru biya amwalana wa talamidana wa atba'ana wa a'wanana wa abiyafana wa ta'udu barakati alina wa ala awladina wa ala ahli baitina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siap. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula segala rangkaian acara yang berlangsung pada hari ini. Saya Sita Amelia Sabitri, saya Naja Aulia Fadila, mohon diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Sampai bertemu kembali pada acara berikutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Saat ini kita telah merdeka, marilah bersatu ulama berberani Terima kasih.